Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini yaitu pengaruh RS dan RL pada rangkaian emitter bias atau pada konfigurasi emitter bias yang unbypass, Ini unbypass ya. Hal ini pada rangkaian ini ditandai dengan tidak adanya CE. Jadi tidak ada CE di sini, makanya dia unbypass. For the emitter bias unbypass configuration of figure below, ZE remains independent of the applied load. Jadi untuk rangkaian emitter bias yang unbypass, ZE ini tetap tidak terpengaruh oleh RL. Applied load di sini adalah RL. Dengan rumus ZE sama dengan atau ekuivalen dengan RB. RB di sini paralel dengan beta RE besar. Ini RE besar, perlu diingat RE besar bukan RE kecil. Nah, untuk yang ini kan ZE remain independent of the applied load. Berarti ini rumusnya mirip dengan rumus sebelumnya, yaitu rumus pada saat kita membahas emitter bias yang unbypass tanpa adanya pengaruh RS dan RL. Untuk rumus sebelumnya ZI ya, rumus sebelumnya ZI itu sama dengan RB paralel dengan ZB, di mana ZB ini ekuivalen dengan beta kali RE kecil plus RE besar. Nah, di sini ada RE kecil dan RE besar. Atau dia ZB ini ekuivalen dengan beta kali RE besar saja. Karena nilai RE kecil ini jauh lebih kecil dari RE besar. Jadi kalau kita tulis RE kecil ini jauh lebih kecil dari RE besar. Maka RE kecil ini bisa kita hilangkan sehingga menjadi seperti ini. Oke, makanya rumusnya ini langsung ditulis RB paralel beta kali RE besar. Oke, untuk impedansi output rumusnya sama dengan RC saja. RC saja. Untuk AVL, di sini AVL ini saya modifikasi ya. Ini AVL sama dengan V output dengan dibagi V input. AVL ini melibatkan RL ya, sebagai catatan dia melibatkan RL. Nah, karena rumus AVL dan AVNL itu sama, tetapi yang AVL itu sudah melibatkan RL, yang AVNL tanpa melibatkan apa-apa. Untuk rumus AVL itu sama dengan minus, jangan lupa minusnya ini, RC paralel dengan RL. RC ini paralel dengan RL dibagi RE besar. Nah, RE besar ini bukan RE kecil ya, RE besar yang ada di sini. Oke, selanjutnya AVS ini standar rumusnya yaitu V output per VS sama dengan impedansi input bagi impedansi input plus RS kali AVL, standar ya, sama dengan sebelumnya. Oke, ini yang rumus untuk emitter bias unbypass yang dipengaruhi oleh RS dan RL ada di sini. Selanjutnya kita bahas contoh soal untuk emitter bias yang unbypass. Using the parameter values for the emitter bias unbypass bias configuration of example 5.3. Jadi kita menggunakan parameter-parameter serta rangkaiannya pada contoh 5.3 ini untuk mengkaji pengaruh RS dan RL terhadap rangkaian emitter bias unbypass. Ini contoh 5.11b ya. Rangkaiannya sama persis, kita ambil dari contoh 5.3, begitu juga nilai-nilainya sama persis. Nah, with an applied load 4,7 ini RL-nya. Applied load ini adalah RL-nya. And a source resistance. Source resistance ini adalah RS-nya. Determine the following and compare to the no load values. Jadi RS-nya 0,3, tentukan
berikut ini ya AVL, AVS, ZI, dan ZO, dan bandingkan hasilnya dengan sebelumnya. Oke, sekarang kita cari yang pertama dulu. Nah, di sini ada parameternya ya. Di sini ada RB, ada RC, ada RE, beta di sini 120, RO-nya 40 kilo ohm, dan CE di sini nggak ikut, saya coret karena unbypass, tanpa kapasitor bypass. Oke, langsung saja kita bahas yang A, yaitu mencari AVL. Di mana rumus AVL sudah ada tadi ya, yaitu minus RC paralel dengan RL per RE besar. Oke, ini RE besar. Sama dengan minus RC-nya 2,2 kilo diparalel dengan RL-nya 4,7 kilo dibagi RE besar 0,56 kilo. Sama dengan minus 1,5 kilo per 0,56 kilo. AVL sama dengan di sini kecil sekali nilainya ya, yaitu minus 2,68. Jadi penguatan dengan bebannya minus 2,68. Ini kecil sekali, memang kecil ya, penguatan dari emitter bias ini. Selanjutnya untuk yang poin B kita disuruh mencari AVS, penguatan keseluruhan ya, gain overall, penguatan keseluruhan mulai paling kiri, yaitu mulai VS-nya, tegangan sumber sinyalnya sampai tegangan outputnya. Ini AVS, penguatan keseluruhan. Rumusnya standar yaitu ZI. Nah, di sini ZI ya. Sekalian cari ZI. Untuk ZI ini kita menggunakan rumus RB paralel beta RE besar. Nah, sama dengan RB-nya 470K paralel. Sebelum kita jawab ini ya, kita cari ZI karena melibatkan ZI di sini. 470K kali betanya 120, RE besarnya 0,56K. Maka dihasilkan di sini untuk ZI-nya yaitu 59,34 kilo. Ini persis atau mirip dengan contoh 5.3 ini ZI-nya. Oke, ZI-nya sudah ketemu, kita tinggal memasukkan rumusnya ini ZI untuk AVS ZI per ZI plus RS gini kan ya, dikali dengan AVL. Sama dengan ZI-nya ada minusnya, AVS. Oh ya nanti, oke. Minusnya di AVL. Sama dengan ZI 59,34 kilo per 59,34 kilo plus RS. RS-nya berapa tadi? 0,3 kilo. Dikali AVL-nya, nah ini AVL-nya minus 2,68. Maka hasilnya saya taruh sini ya. Hasilnya minus 2,67. Minus 2,67. Nah, ini hasil AVS. Pastinya lebih kecil dari AVL. Nah, AVL-nya menghasilkan minus 2,68, AVS-nya menghasilkan minus 2,67. Selanjutnya yang D, kita ditanyakan ZO-nya berapa. ZO sama dengan rumusnya adalah RC, sama dengan 2,2 kilo ohm. Nah, sudah ketemu semua. Jadi AVL-nya minus 2,68, AVS-nya nanti yang akan kita simulasikan itu ini minus 2,67, ZI-nya 59,34, dan ZO-nya 2,2. Ini mirip ya, atau sama dengan sebelumnya. Antara ZI dan ZO sama dengan contoh di 5.3.
Untuk AVL, AVS sudah tercantum di sini. Pastinya AVL dan AVS ini lebih kecil dari AVNL yang mana dihasilkan pada contoh 5.3. Oke, sekarang kita simulasikan AVS-nya seharusnya ketemu nanti kurang lebih segini ya, minus 2,67. Oke, kita lihat screenshot simulasinya dulu. Ini ada rangkaian emitter bias tanpa menggunakan kapasitor bypass di sini ya. Nggak ada kapasitor bypassnya dengan RE 0,56. Terus inputnya 20 mV. Frekuensinya 1 kilo. RB-nya 470K. Ini RC-nya 2,2 kilo. Dan ini RL-nya 4,7 kilo. Oke, yang channel A ini yang ini untuk sinyal inputnya. Nah, tertampil di sini gelombang yang merah ini. Nah, terus ini adalah yang oranye ini, channel B ini untuk mengetahui sinyal output pada kaki kolektor. Ini terhubung dengan kaki kolektor kan ya, kolektor. Nah, outputnya seperti ini. Dan yang biru ini, yang channel C ini adalah V outputnya, sinyal outputnya. Nah, yang biru ini yang akan kita bahas lebih banyak nanti. Oke, coba kita lihat di sini channel A sebagai input dan channel C sebagai output. Tadi AVS-nya ketemu pada perhitungan, AVS-nya ketemu minus 2,67. Selanjutnya di sini ya, ini ini V output dan ini VS sinyalnya minus 19,617 mV dan V outputnya 51,335 mV. Setelah kita bagikan V output per VS, nah, V output di sini ya secara simulasi ya, V output per VS ketemunya ini. V output per VS ketemunya ini. Jadi 2,617. Nah, di mana itu di perhitungan ketemunya minus 2,67. Ini sebenarnya minus ya. Sebenarnya minus ini menunjukkan ada pergeseran fase sebesar 180 derajat. Sebagai ini ya tambahan ya, untuk ini sinyal output pada kaki kolektor ini kenapa kok tidak terlihat? Seharusnya kan sinyal output pada kaki kolektor ini kan bentuknya dan fasanya itu sama dengan yang biru ini kan ya. V outputnya sama dengan yang biru ini. Nah, tapi ini kenapa seperti garis lurus gitu aja? Karena pada simulasi untuk channel B yang mana channel B ini terhubung dengan kaki kolektor. Nah, dan bentuk sinyalnya seperti ini, itu volt per diff-nya saya buat 5 volt per diff, paling besar. Untuk channel A di sini saya buat 200 mV per diff. Ya. Begitu juga channel C ini 200 mV per diff. Nah, yang channel B ini saya buat 5 volt per diff. Kenapa? Karena di sini untuk channel B ini atau yang terhubung dengan kaki kolektor ini masih ada komponen DC-nya dan komponen DC-nya sangat besar. Maksudnya komponen DC-nya di sini adalah tegangan DC. Masih ada tegangan DC-nya yang sangat besar sampai berapa kotak ini? 1, 2, anggap saja hampir 2,5 kan ya? 2,5 berarti 10, 12 lah, 12 volt. Jadi tegangan DC-nya yang terdapat pada channel B atau kaki kolektor itu sebesar 12 volt. Sedangkan sinyalnya sendiri, sinyal yang kita inginkan itu cuma kurang lebih 51 mV. 51 mV. Kalau kita samakan volt per diff-nya maka tidak kelihatan ini. Kan agak gerigi
yang hampir lurus ini ya, agak gerigi kecil-kecil gini kan ya. Yang mana kalau dilihat secara kasat mata itu seperti garis lurus saja, nggak ada perubahan. Tetapi kalau memang di zoom ini seharusnya bisa, kalau memang bisa di zoom itu sinyalnya seperti yang biru. Ya, cuma perbedaan volt per div saja ini. Jadi jangan menganggap bahwasanya oh kok beda antara channel B dan channel C, yang mana channel B itu berada pada kaki kolektor dan channel C itu berada pada V output, pada kaki V output gitu. Seharusnya sama, tetapi di sini cuma beda volt per div saja, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, saya buat besar volt per div-nya yang di channel B karena masih ada tegangan DC-nya yang sangat besar, yaitu 12 volt, kurang lebih 12 volt. Kalau saya buat sama 200 mV, saya ulangi lagi, kalau buat sama volt per div-nya untuk channel B itu sama dengan 200 mV, maka nggak akan kelihatan hasilnya untuk channel B. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berikut ini adalah ini ya simulasinya. Oh, sebentar. Kok berubah tadi? Nah, ini hasil dari apa itu? Simulasi untuk emitter bias yang unbypass. Nah, nggak kelihatan. Sebentar. Nah, ini. Ya, ini untuk channel B ya, channel B ini saya buat 5 volt per div. Channel A saya buat 200 mV per div. Channel C saya buat 200 mV per div. Ya, ini seharusnya sama persis dengan yang biru. Yang ini oranye ini sama persis dengan yang biru, tetapi beda volt per div saja. Nah, ini. Saya ambil di titik ini. Nah, yang mana yang biru ini adalah V outputnya di channel C sebesar 51,8. Nah, untuk yang channel A minus 19,7. Kalau dibagi tadi kurang lebih minus 2,661 ya, minus 2,617. Jadi untuk perhitungan dengan simulasi perbedaannya tidak terlalu jauh, cenderung ini ya cenderung hampir sama. Jadi penguatan AVS-nya hampir sama antara simulasi dengan perhitungan. Jadi seperti itu. Oke. Untuk pembahasan rangkaian emitter bias unbypass cukup sampai di sini. Selanjutnya akan kita bahas rangkaian atau konfigurasi kolektor feedback pada video selanjutnya. Terima kasih.